Dan itu menjadi itu menang. landasan ya, Dan dan itu rata-rata jadi menang. kan itu menang. Masya Allah. Nah, jadi memang data itu penting karena sebenarnya politik ini sains ya. Jadi sebenarnya ada ilmunya Ih, dan terbukti ada kampusnya, ada benar jurusannya. ada jurusannya. Dan itu ya itu yang Ada yang menarik dari sosok Kak Andia Hasri, di mana selalu dengan data. Ini yang saya suka. Sejak awal saya melihat Kak Andia Hasri ini presentasi membawakan hasil survei-survei. Saya tuh jujur suka sekali dengan data. Nah, apa yang membuat Kak Andia Hasri sendiri itu senang dengan data? Iya. Itu yang menarik. Jadi di PKS kemarin ya, dengan segala jenjang-jenjangnya, kemudian perhelatan-perhelatan pesta demokrasi, pilkada, dan itu kemudian menempatkan saya pada posisi yang kira-kira harus bergelut dengan data. Salah satunya kemarin di 2015. Mulai Ya, 2015. dari 2015 sebenarnya pengalaman bergelut dengan data. Ya, jadi waktu itu ada pilkada-pilkada di daerah, terutama Selayar, kemudian pernah di Makassar juga termasuk. Nah, di situ saya terjun langsung dan terlibat sebagai surveyor. Oh, jadi surveyor. Nah, jadi kita pernah punya pengalaman jadi surveyor, Pantas benar ya. menganalisis data, mengolah data, dan menjadikan rekomendasi buat teman-teman yang maju. Dan alhamdulillah salah satu yang fenomenal bagi kami dan tim yaitu pada saat mendukung calon PKS di Kabupaten Takalar. Dan itu menjadi itu menang. landasan ya, Dan dan itu rata-rata jadi menang. Kan itu menang. Masya Allah. Nah, jadi memang data itu penting karena sebenarnya politik ini sains ya. Jadi sebenarnya ada ilmunya Ih, dan terbukti ada kampusnya, benar ada jurusannya. ada jurusannya. Dan itu ya itu yang secara apa istilahnya, secara rasional bisa diangkakan, bisa dijadikan sebagai bahan tindak lanjut seperti itu ya. Betul. Pendekatan ke masyarakat bagaimana, Benar. apa yang harus kita bangun, image, citra dan sebagainya. Iya. Nah, ini yang menarik nih. Kayak kemarin saya belajar satu data menarik dari Kak Andi Hasri, bahwa ternyata ini boleh di-share kepada Boleh, supaya ada ilmu politik juga ya. Siapa Ya. tahu dari teman-teman yang saat ini tertarik, apalagi sekarang jadi caleg. Tahukah Anda, kita punya sebuah data menarik tentang ciri-ciri caleg yang disenangi seperti itu ya. Nah, itu seperti apa? Terus juga kita di lapangan itu harusnya apa sehingga daya tarik seseorang itu lebih banyak orang suka. Misal kalau bikin agenda, agenda apa yang paling disenangi oleh masyarakat? Apakah agenda seperti acara olahraga, pekan olahraga, Ya. atau bikin acara misalnya ceramah agama dan sebagainya? Ini boleh dibongkar dikit-dikit aja, jangan semuanya kan ya, biar nanti kalau mau konsultasi langsung ketemu beliau. Nanti saya lampirkan Instagram beliau di sini. Silakan. Ya, jadi berbagai survei itu banyak ya dengan segala metodologinya, kemudian menempatkan bahwa ternyata pertama agenda tatap muka itu adalah agenda yang paling efektif. Nah, jadi tatap muka, ketemu langsung dengan konstituen, dengan masyarakat, itu menempatkan pada posisi yang paling efektif sebagai cara untuk menggait pemilih. Itu nomor bahkan di studi di Amerika yang pernah kami analisis bahwa 70% pemilih, ya 70% pemilih itu menyatakan sikap kepada kandidat yang sering turun tatap muka 70%. Sisanya 30% melalui media-media atribut. Oh, yang kayak di baliho ya. Media sosial. Oh, berarti itu di bawah ya? Iya, di bawah. Tapi itu juga cukup penting. Artinya untuk menyempurnakan kemenangan ya. Ya, betul. Ya. Kemudian yang cukup penting juga bahwa pendekatan ke bawah itu kita harus bawa apa? Nah, salah satu yang penting adalah bawa isu, bawa gagasan, bawa ide atau program yang ingin kita tawarkan kepada masyarakat. Dan yang paling tinggi lagi dalam setiap survei adalah bahwa tentang isu tentang kemiskinan.
Jadi silahkan kita coba cek data kemiskinan di BPS ya, tiap tahun mungkin di daerah kita ada ya. Bahkan per kecamatan juga ada datanya. Nah, kita cek itu dan kita coba pelajari dan ambil coba kelola isu itu tentang kemiskinan, bagaimana kita Kemiskinan ya jadi jadi angka paling menarik untuk menjadi narasi. benar Ternyata kemiskinan ini di Makassar ya. di Makassar. Di Makassar Kita itu kemarin sendiri itu di studinya. Makassar, ya. Wah. Jadi memang kemiskinan ini dari tahun ke tahun menjadi isu dan memang sulit untuk dihilangkan dan memang tidak akan mungkin. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi Mengurangi. atau mengontrol. Tidak ada istilah menghilangkan. Iya, menghilangkan karena memang dari setiap masa ke masa atau Ada peradaban pasti ada orang miskin. Kecuali mungkin di peradaban Umar bin Abdul Aziz yang tidak menerima, ada lagi warga yang menerima zakat. Yes. Wah, itu Yes. saya penasaran itu rahasianya bagaimana ya. Iya. Tapi setelah itu malah nggak ada lagi, Nggak ada lagi. kesuksesan Iya. sebuah kepemimpinan yang Nah, menghapus kemiskinan. Sebenarnya kalau literatur Umar bin Abdul Aziz itu Hah? tadi mengontrol kemiskinan. Mengontrol ya. Sehingga istilahnya ada rekayasa bahwa Wah, maksudnya, sampai maksudnya rekayasa yang saya maksud adalah rekayasa untuk bagaimana mengelola yang miskin-miskin ini tidak mau dicap sebagai orang miskin. Nah, oke. jadi kemiskinan sebenarnya itu kan dalam yang paling utama dalam mindset. Saya setuju. Jadi sebenarnya miskin itu kondisi. Kondisi. Kan begini ya. Orang miskin kalau bermental kaya, dia tidak nampak miskin. Dia tidak akan minta dizakati, tidak minta Yes. dinafkahi, Yes. disedekahi. Yes. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Padahal dia ada juga orang yang secara kondisi keuangan dia sebenarnya bisa. Iya. Potensinya ada. Sayangnya dia suka minta-minta. Nah, Ini tergolong cap miskin nih. Contoh Yes. sekarang pembagian apa gitu. Banyak Yes. tak salah atau tidak tepat sasaran. yes. Ini kan juga membentuk mental miskin Benar, pada orang-orang yang sebenarnya mampu. mampu. Nah, itu harusnya dikelola oleh negara dan kita sebagai figur-figur tokoh publik ya harusnya main di isu-isu itu dan mendorong itu supaya kemiskinan tadi kita bisa kontrol. Saya setuju. Karena Dan itu harus kita bawa, Betul. kita harus bawa dan sosialisasikan kepada masyarakat bahwa memang untuk maju ya kita harus mengubah paling dasar ya kalau dalam teori. kita lanjut dulu Di karena penasaran. Ya, maaf terpotong tadi soal kemiskinan. Ya. Jadi rekayasa ini supaya mereka ini isu. Rekayasa isu, mindset, kemudian memang kita membawa sesuatu yang memang ekstrim kalau perlu tentang isu kemiskinan. Nah, tapi pada dasarnya memang yang akan kita temui di lapangan pasti akan berbicara banyak tentang berapa uangnya, berapa yang dia berikan kepada kita. Nah, tapi jadi memang memainkan isu gagasan itu memang butuh kreativitas sendiri ya, butuh daya inovasi sendiri untuk membangun ide itu ke masyarakat. Tapi poin pentingnya adalah bahwa kalau kita sudah main di isu itu, gagasan itu, insya Allah penerimanya. Jadi, nah teman-teman semua, Ya. disinilah pentingnya kita membangun narasi dan juga harus tahu datanya apa yang perlu kita bangun. Nah, selain kemiskinan, lapangan kerja juga mungkin kali ya. Lapangan kerja benar. Nah, jadi mungkin solusi dari kemiskinan itu kita buka lapangan kerja. Iya. Nah, apa yang bisa Anda bawa untuk perubahan terhadap masyarakat? Nah, itu yang Anda harus perjuangkan untuk Benar. mereka. Nah, Kadi Hasri, saya tunggu Anda di kursi DPR. Amin ya Bapak Alamin. Dan teman-teman semua jangan lupa ya datang ke TPS, jangan biarkan suara kita ini menjadi putih. Karena hitam putih itu semua warna dari Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan putih. Kalau Anda memang mengaku diri Anda adalah golongan putih, maka Anda wajib untuk memilih partai yang berwarna putih. PKS solusinya. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Kadi Hasri, sampai Siap. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.